Di hadis, ketika memasukkan hadis maudhu, kan ada ulama yang menulis khusus tentang hadis maudhu, ya kan? Iya. Nah, bukan berarti hadis maudhu yang dituliskan dalam satu kitab itu mengakui kesahihan, tetapi hadis maudhu itu untuk diketahui oleh masyarakat luas bahwa hadis tersebut maudhu. Sama Nasab Alawi dituliskan dari berbagai macam kitab yang ada di abad 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu dalam arti apa? Supaya pengetahuan mengetahui kepalsuan nasab mereka dalam penelitian, begitu loh. Oh iya. Balik lagi ke pertanyaan tadi Tengku, kalau di Yaman katakan tidak ada nakobah dari Rabito, apakah ada nakobah lain di Yaman itu yang resmi, bukan dari Balawi? Itu nakobahnya nakobah Al-Hashimi, beda. Itu nakobah internasional. Terkonfirmasi nggak itu Tengku di situ? Oh, terkonfirmasi. Kantor pusatnya kan di Houthi. Enggak, maksud saya terkonfirmasi bahwa Habaib ini sada di nakobah tersebut. Oh, enggak terkonfirmasi. Berarti tidak ada data sama sekali dari negeri mereka berasal itu ya Tengku? Mereka punya data, ada data tentang keberadaan nasab mereka, tapi secara pengisbatan mereka nggak diakui sebagai sada. Cuma nasab-nasab mereka itu ada dalam catatan kitab-kitab yang menjadi referensi untuk penelitian bahwa nasab mereka itu palsu. Oh begitu ya Tengku. Kare izin tanya saya. Itu kemarin itu debatnya gimana itu Kore, sama siapa itu yang sore-sore kemarin itu? Oh, kamu nonton aja pakai mata dan kepala ya. Kamu lihat bagaimana pertanyaan saya ketika saya tanya, kalau kamu mengatakan itu ada di manuskrip Barlis, ya kan? Artinya nama Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah itu tidak terdapat dalam manuskrip asal. Dia bilang, iya, hanya ada di manuskrip Barlis. Nah, Paris, Berlis, ya. Terus dia bilang ada di manuskrip Dal tahu di mana dia bilang. Nah, pertanyaan saya langsung diturunin, coba buktikan manuskrip yang bukan di Barlis yang menyebutkan nama Jadid bin Ahmad bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah itu di manuskrip lain. Itu muter-muter tuh, akhirnya gua diturunin mendadak. Terus dia bernarasi kalau dia menang dalam debat. Karena apa? Karena rombongan Ba'alawi ini nggak pernah mendapatkan kemenangan dalam setiap diskusi, sehingga mereka selalu melakukan framing. Itu biasa. Jadi kapan mau diskusi lagi sama siapa tuh namanya? Semalam saya sudah buka room, saya udah undang dia, saya udah lihat dia ada di room bawah itu, saya udah lihat, saya undang, saya teriak, "Weh, Mujasim, naik sini." Jadi kalau di room dia itu mereka curang, nggak seimbang gitu kan. Kalau di room saya kan siapa yang ngatur, saya sendiri. Jadi ada orang-orang yang nurunin orang tanpa seizin saya marahin gitu. Jadi sportif room saya. Katanya siapa tuh yang nurunin tuh? Aduh lupa. Banyak itu yang nurunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tengku. Ya. Emang mereka itu sengaja Tengku. Mereka itu sengaja berkomplot, memasukkan kelompok-kelompok mereka itu satu apa orang nanti dari kita, nanti mereka keroyokan, terus nanti disuruh syahadat. Masa saya suruh syahadat? Ya Allah, kacau banget. Dianggapnya nggak Islam kita. Maaf sebelumnya saya potong Kang Muhammad. Tengku, semalam itu ada berita tentang jenengan, katanya Tengku habis kecelakaan katanya gitu. Gimana Tengku? Wah, itu. Mereka itu udah mendoakan Tengku sebelum Tengku roboh kan aku masih di Rum Tengku kan sama Raden Mas Ahmad. Terus kan Rum Tengku kan roboh. Sekitar ke rumnya Raden saya, di situ ada taipingan. Tapi gini, Kore, itu kan debat yang kemarin itu kan sudah dijawab. Nah, kalau menurut saya pribadi itu yang jadi penengahnya tuh kurang tegas. Soalnya apa? Kan sudah dijawab. Harusnya si Ima siapa tuh satunya yang debat sama ente. Nah, itu boleh jawab beli pertanyaan. Ini kan enggak sama ente terus.
Jadi kurang mufakat kalau gitu. Itu yang apa kan yang di atas itu bertiga, Said Kori, Bu Jasin, sama yang mengaku-ngaku penengah. Padahal beliau itu bukan penengah. Iya, saya juga Pendukung. kurang setuju. Soalnya kurang tegas. Mendukung aturannya Kurang Said tegas. Kori itu harus ada teman satu lagi yang menyatakan dirinya tengah-tengah juga agar nggak ada framing-framing lagi berikutnya. Mereka itu bakal terus framing dan memproduksi framing. Mereka itu akan selalu begitu karena udah kalah debat. Mereka itu dalam segi ilmiah itu udah rukat. Ini nggak bisa. Jadi apa? Akibatnya apa? Mereka kan terus memproduksi framing baru. Semakin kita itu akan selalu terbuka, kebenaran akan semakin nyata. Semakin mereka akan membuka framing baru. Itu dan itu tujuan mereka. Itu Gus Andri. Jadi saya juga melihat itu Gus Andri kemarin dicongkel siapa itu disuruh sahadat juga kan. Iya, saya bilang begini, kalau saya dibilang bukan Islam, saya kan kemarin bilangnya gini, kalau saya dibilang bukan Islam, apakah mengakui Habib itu masuk dalam rukun Islam? Itu kan pertanyaan saya, nggak bisa dijawab. Iya, seolah-olah ini rukun Islam itu mau ditambahin. Iya. Bagian dari rukun iman harus diimani. Ini kan lucu jadinya. Mereka itu Rafidi, Bang. Mereka itu Rafidi. Dan yang dibawa apa? Halo. Satu, iya Bang. Iya Halo. Said. Mereka itu Rafidi. Jadi kita ini yang nggak percaya dengan nasab mereka dianggap nasibi, tahu nggak kalian? Hah? Wah, berat begitu Bang. Ya. Kacau. Tapi nggak apa-apa, Mas. Lambat laun kan saya sudah bilang 2035 mereka hancur. Gitu. Lihatin aja, Mas. 2000 berapa? 2035 mereka udah nggak ada lagi yang percaya kalau mereka keturunan Nabi. Tanpa harus ada diskusi sebetulnya. Karena penjelasan dari klan kita nih, dari keluarga Wali Songo terkait kepalsuan nasab mereka itu sangat mudah dipahami oleh orang. Gitu. Sementara mereka meminta mana bukti kita, apa dalil, mana ada wajib kitab sejaman nggak ada syarat. Itu kitab sejaman itu nggak bisa ditolak kalaupun tidak tertulis untuk memverifikasi keberadaan seseorang yang ada di zaman itu, ya tetap dengan ada catatannya di zaman itu. Karena syurah itu kan kalau nggak tertulis itu sulit, karena syurah yang bentuk simai itu syurah yang ada di zaman kita yang sezaman. Misalkan gini, kayak syurahnya saya nggak perlu catatan. Dengan informasi orang dikenal tentang saya di media segala macam, orang semua udah tahu saya ini Said Kori gitu loh, nggak perlu catatan. Ya, tapi bagaimana membuktikan syurahnya saya di abad ke 500 tahun ke depan kalau tanpa catatan? Mesti kan ada catatan gitu loh. Masa ujungnya mimpi ya? Iya, makanya itu tetap ditolak. Sekarang aku tanya sama kalian, coba jawab ya dengan jujur ya. Ya. Kalian tahu Sayyidah Fatimah anaknya Rasulullah kan? Tahu. Dari mana kalian tahu Sayyidah Fatimah ini anaknya Rasulullah? Dari Dari data daunnya yang Kanjeng ada pada Nabi. zaman dia. Ya. Mana? Coba satu-satu jawab. Kalau saya Gusti Andri dulu jawabnya. Dari data pada zaman dia, hadis-hadis itu kan zamannya itu kan di bawah zaman dia, tapi nggak terlalu jauh, Tengku. Oke, baik. Di zamannya Sayyidah Fatimah ada nggak catatan yang menuliskan tentang dia? Ada, Tengku, ada. Nggak ada. Di zaman Nggak ada, kehidupan Sayyidah Fatimah itu tidak ada tertulis. Cuman orang sudah tahu itu anaknya Sayyidina Rasulullah kan? Iya. Nah, setelah wafatnya Sayyidina Rasulullah, wafatnya Sayyidah Fatimah, ada muncul penulisan hadis segala macam. Nah, itu ditulis tentang keberadaan Sayyidah Fatimah kan? Iya, beliau pun salah satu petakik lagi, salah satu pengutara hadis kan dia itu. Iya, Apa sih namanya itu? maka ketika kita tanya apa bukti Sayyidah Fatimah syuhroh? Ayo. Bukti surah karena dari- ada yang menulis beliau. Kamar itu.
Nah, ada catatan kan yang menuliskan tentang keberadaannya kan? Iya, terkonfirmasi itu. Nah, itulah yang disebut jejak historikal. Nah, ini yang kata Guru Gembul ilmiah. Jadi orang yang tidak ada jejak historikal, ya berarti nggak ilmiah, berarti asumsi, gitu loh. Tidak bisa masuk dalam kajian ilmiah. Ya secara nalar juga nggak masuk itu Tengku sebenarnya. Bagaimana Iya, kita iya. memverifikasinya ya? Iya, makanya kenapa mereka menolak kitab sejaman? Selalu mengatakan nggak ada syarat kitab sejaman. Ya artinya mereka memang tidak punya data kitab sejaman, gitu loh. Seandainya mereka punya, ya pasti mereka akan menerima data kitab sejaman. Itu yang pertama. Mesti ngasih saya kalau Iya. memang ada mesti dia ngasih. Mesti dia sepakat dengan kitab sejaman. Kalau ada Terus kitab kedua, sejaman nggak ada masalah sekarang. iya, Nggak iya. bakalan dipermasalahkan masalah nasab kan kalau ada kitab sejaman dari zaman dulu. Iya, itu tentunya karena mereka tidak mempunyai data kitab sejaman. Maka kalau kita mau boleh bertanya balik, kalau kita bisa Tapi bertanya balik, mereka juga nggak bisa menjawab. katanya Gus Wafi itu ada, Nuri. Iya ada tapi nggak ada gitu kan namanya, disebut hal. Hal itu adalah sesuatu yang ada di antara ada dan tiada. Kalau ada berarti buktikan keberadaannya, gitu loh. Saya sudah bernarasi tadi kalau seandainya ada monggo dipublikasikan biar bisa diteliti. Nah kalau benar Tapi diteliti kalau nggak harus ada, uji kalau karbon ada ya. dong. Kalau Harus ada uji ya karbon iman Allah dong. pada salam. Dun, kalau gini Tengku izin, kalau syuhronya itu ditulis oleh kelompoknya sendiri, apakah itu termasuk historikal Tengku? Lah itu bukan syuroh namanya. Kalau dituliskan oleh kalangan sendiri itu namanya riwayat ahad. Dalam mengkonfirmasi tentang syuhroh, syarat syuhroh itu baru dikategorikan syuhroh. Seseorang itu terkonfirmasi dari beberapa riwayat yang berbeda. Misalkan Gus Rijal ya kan mendapatkan sumber dari Sohibul Hikayat Ahmad bin Isa. Itu sumbernya tuh, sumber utamanya kan Ahmad bin Isa kan sebagai ayah, gitu loh. Nah, saya mendapatkan informasi juga dari Ahmad bin Isa, gitu loh. Terus Kang Citrun mendapatkan informasi dari Ahmad bin Isa. Itu namanya syuhroh. Gitu. Sahibul Hikayat dalam hal ini adalah Ahmad. Ahmad menceritakan bahwa dia punya anak namanya Muhammad, Ali, Husain, Abdullah. Nah, diambil riwayat itu oleh Gus Rijal. Nah, terus saya bertanya kepada Ahmad bin Isa, wahai Ahmad bin Isa, berapa anak engkau? Anak aku 4, namanya Muhammad, Ali, Husain, dan Abdullah atau Ubaidillah. Lalu saya meriwayatkannya. Lalu datang Citrun bertanya lagi kepada Ahmad, lalu dia meriwayatkannya dengan riwayat yang sama. Itu namanya syuhroh. Minimal ada 3 riwayat yang sumbernya satu, tetapi orang yang merawikannya berbeda-beda. Minimal 3 perawi, gitu loh. Baru syuhroh. Syuhroh itu apa sih? Syuhroh itu adalah intisyarul khabar bi riwayatin katsir, gitu loh. Tersebarnya suatu berita dengan melalui riwayat yang banyak. Kalau riwayatnya dari kalangan Ba'alawi saja, itu namanya bukan syuhroh, gitu loh, namanya klaim, gitu. Itu namanya klaim, pengakuan. Apakah syuhrohnya mereka. Ubaidillah, Ya, gini. apakah Ubaidillah sekarang begini, apakah Ubaidillah yang kata Ba'alawi adalah anak dari Isa al-Muhajir itu, apakah ulama-ulama sezaman saat itu tidak adakah yang sudah menulis tentang Ubaidillah itu? Ya kalau ada kan ketemu, Bang. Ya kalau ada ya rungkat sih Mat, gitu aja. Gitu. Sekarang kita tracking Gimana? Isa izin Bang Kori ya. Izin, saya kan belum. Kang Muhammad. Kang Muhammad sebentar. Izin saya nanya dulu Kang Kebelet tadi apa? Rungkat siapa kalau ada? Katanya kalau ada itu kitabnya rungkat sih Mat. Soalnya kan sudah ada kitab zamannya. Tapi Siapa, kan ini siapa, masih siapa, ditunjuk siapa? kan. Siapa? Si Iman itu diulang lagi. Apa? Diulang lagi siapa? Apanya?
Kamu nggak Si Imad sopan itu siapa? sama Saya kenal orang dengan berilmu. Kiai Imad loh. Nggak ada adab. Masa ngomong orang lebih mulia dari ngomong bapak kau? Kiai Imad itu kamu aja punya Coba karangan belajar, kitab. belajar aja. Aduh, si kebelet ini ngawur Kiai ini. Imad itu Kau punya karangan kitab loh. Ada 22 karangan beliau ya. Jangan macam-macam. ya itulah framing itulah. Terus ini juga apa? Aduh, jadi terputus nih gara-gara mereka, gara-gara si kelompok Mukibul itu loh. Begini, kalau bilang kiai itu sih itu nggak sopan. Beliau itu kiai. Kenapa saya bilang kiai? Beliau itu punya murid dan murid beliau sudah menjadi juara untuk membaca kitab. Nah, muridnya saya tetap hormat dan kaum Habib. Nah, muridnya Habib Bahar tuh gimana? Apa gurunya? Enggak, Iblis Bahar aja, panggil aja Iblis Bahar gitu. Gak ada Itu untungnya kenapa juga baca lagi. kitabnya? Apa baca kitabnya kiri ke kanan itu? Ya, ini kan framing itu loh yang mereka. Oke, Tengku. Aduh, jadi itu terkait dengan apakah kalau misalkan Ubaidillah itu yang sudah kata Tengku itu tidak terkonfirmasi, tidak ada. Apakah ada misalkan ulama-ulama sezamannya yang coba melakukan, oh ada nih wakilah nama Ubaidillah, atau Ubaidillah itu adalah salah satu orang tokoh gitu, yang ternyata bani yang lain, bukan dari Isal Muhajir gitu, Tengku. Oh ada, kalau itu ada. Bisa dijelaskan, Tengku? Itu dari keturunan Sayyidina Musa Al-Kazim kan ada namanya Ubaidillah. Terus mereka mencatut ke situ nggak atau gimana? Iya, ketika maujud khabar ya syura tercatat lah. Ubaidillah ke Musa Al-Kazim. Iya, tapi bukan Ubaidillah dari golongan mereka kan. Yang inti tanya kan Ya. nama Ubaidillah kan. Nama Ubaidillahnya. Oh, Iya, ada. Banyak ada. Tapi bukan menjadi punggal mereka. Ubaidillah yang bukan punggalnya mereka, bukan. Nih, saya dengar Ubaidillah daripada Bukan orang yang sama maksudnya. Ubaidillah bukan orang yang sama. Namanya sama, orangnya berbeda begitu. Gitu kataku. Nah, apakah begini Tengku, menurut pandangan nggak usah pakai ilmu deh, apakah mereka ini dengan adanya kayak tadi pertanyaan itu, seandainya ada yang nama yang sama itu dikaitkan dengan Ubaidillah mereka, apakah begitu Tengku? Ya itu kan kita nggak paham. Yang jelas tidak ada Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Seperti contoh begini, perhatikan ya baik-baik, dengerin ya. Sejarah Ahmad bin Isa dalam catatan Ba'alawi itu palsu. Jangankan sejarah Ubaidillah, sejarah Ahmad bin Isa dalam catatan Ba'alawi dan dalam catatan orang yang merawikan satu khabar dari Ba'alawi itu terkonfirmasi palsu berdasarkan data yang akurat, berdasarkan jejak digital, jejak historikal gitu. Sekarang kita mau konsentrasi ya mengungkap Ahmad bin Isa dulu ya, gimana? Ya, boleh. Ya, baik, siap. Ya. Kenapa curi Ahmad bin Isa itu kan? Benarkah hanya 3 atau 4 seperti yang diklaim oleh Ba'alawi gitu? Sebentar, kita konfirmasi dulu jejak historikal Ahmad bin Isa dulu. Oke. Monggo. Nah, ketika kita bisa menemukan historikal Ahmad bin Isa jauh panggang dari api daripada apa yang digambarkan oleh kalangan Ba'alawi, itu sudah menunjukkan makna semua informasi yang diberikan oleh Ba'alawi, baik tentang keberadaan Ubaidillah dan tentang sejarah-sejarah hijrahnya dan lain-lainnya, itu sudah dapat dipastikan hancur gitu loh, palsu. Nah, untuk mengkonfirmasi jejak
historikal Said Ahmad bin Isa, tolong antum semua melacak dulu deh. Tahun berapa Ahmad bin Isa Al-Muhajir lahir dan wafatnya. Mulaikan sekarang googling, cari informasi. Coba Ustaz Agus Rijal cari informasi, googling dulu. Siap, sebentar startin dulu. Ya biar enak nih. Tiga ratus 90 Ahmad bin Isa kan? Ya. Berapa? Berapa? Agak tidak sesak. Sebentar. Agak tidak sesak. Agak tidak sesak, Pak. Ayo. 774 Masehi. 775. 776. Apanya itu? Sebentar. Diriwayatkan bahwa Ahmad bin Isa bin Zaid. Oh, ini Ahmad bin Isa bin Zaid Al-Muhajir ya. Bentar, salah nih. Oh, Abah. Ajin sesapu. Di Ini apa, lahir 873 Masehi. Said. Enggak, hijriahnya. Hijriahnya belum di Irak meninggal. Wah. Hijriahnya, nah ini ada di Wikipedia. 260 sampai 340 Hijriah, 45 Hijriah. Oke, kita sepakati data dari Mbak Alawi bahwa Ahmad bin Isa, ya, Ahmad bin Isa lahirnya 260, wafatnya 345 Hijri. Sepakat? Oke. Ya. Oke ya. Oke, kita sepakati dulu itu ya. Nah, oke. Kedua, Anda googling lagi. Ahmad bin Isa punya sahabat dekat namanya Abil Hasan Al-Askari atau Ali Al-Hadi. Ali Al-Hadi. Coba googling Abil Hasan Al-Askari, wafatnya tahun berapa? Wafatnya Abil Hasan Al-Askari. Nama aslinya Ali Al-Hadi. Sahabatnya itu, sahabat karib. Hasan Al-Askari lahir di Madinah pada tahun 844. Masehi. Di bawah bersama. Ya, sebentar. Ini masih ya, dia Masehi berarti ini. Masehi. Dibawa bersama ayahnya ke kota Gradisyon, Samarra pada tahun 848 di Mekah. Khalifah Abbasiyah mengawasi mereka dengan ketat. Ini di toko di Wikipedia lengkap. Bentar. Ya, tak lihat ininya. Bentar. Itu ya perwakilan. Apa tuh wafatnya aja Tengku 260 Tengku. Wafatnya lahir 260 ya. Ya, Halo? Hijri. Ya, Ya, wafatnya 260 Hijri. 260 Hijri. Lahir 232. Hah? Lahir 232. Iya, lahir 232, wafat 260. Oke, siap. Hijri ya. Ya, Hijri. Baik. Seorang sahabat tidak mungkin berbeda lahirnya ya. Iya. Ahmad Udah ketawa saya dulu. Mestinya. Ahmad bin Isa
lahirnya 260. Bagaimana bisa menjadi sahabat dengan orang yang wafat 260 juga? Cater nggak? Nah, bukti. Udah ketawa duluan saya, Tengku. Ya, sekarang buktinya ya. Buktinya ya. Coba gedein saya. Saya kasih bukti nih, bukti ilmiah. Coba Bukti gedein, data. gedein. Ya. Perhatikan bukti data yang saya sampaikan. Ini riwayat ya. Dari Ahmad bin Isa al-Alawi, keturunan Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq, ya. Berarti ini keturunan anak cucu daripada Ali Al-Uraidi. Jadi Isa Al-Alawi ini ya tidak akan ketemu dari jalur selain anaknya Muhammad An-Naqib. Di mana Muhammad An-Naqib punya anak Isa, punya anak Ahmad, ya. Nah, An-Naqib ini punya ayah Ali Al-Uraidi. Nah, Ahmad bin Isa dengan Abil Hasan Al-Askari dikabarkan pernah bertemu di Suria Madinah. Ini Suria nih. Artinya mereka kongkoan ya. Ya kan? Ya. Ngobrol ya. Ya. Nah, kita paksa berarti Abil Hasan Al-Askari mengalami pertemuan dengan Ahmad bin Isa, betul tidak? Betul, di Madinah. Mungkin nggak masa bayi atau baru lahir atau gimana? Udah dewasa tentunya kan? Ya. Ya kan? Nah, kabar dari Ba'alawi hancur karena Ahmad bin Isa di sini dikabarkan lahirnya 260, Abil Hasan Al-Askari wafat 260. Mungkinkah orang yang lahir 260 bisa bercakap-cakap dengan orang yang wafat 260? Ya. Ya susah. Bukan susah, mustahil dong. Mustahil. Berarti semua data dari Ba'alawi yang menyatakan lahir 260, wafat 345, hijrah 370 itu tidak mungkin sudah. Tidak mungkin terjadi. Jelas? Jelas, tandas, jelas. Tengku, Abul Hasan ini nama asli apa nama gelar? Ini nama kunyah. Kunyahnya dia punya anak namanya Hasan. Ali Al-Hadi ya. Syiah berarti dia, Tengku ya, Tengku? Iya, Syiah. Jadi Abil Hasan Ali Al-Hadi At-Taqi ya punya anak Ja'far Az-Zaki Al-Hasan Al-Askari. Nah, ini anaknya. Makanya diambil lakop dia, diambil kunyah dia dari Al-Hasan Al-Askari. Maka digelar Abil Hasan Al-Askari, nama aslinya Ali Al-Hadi. Nah, kalau kita lihat dari umudun nasab mereka, jadi Ali Al-Hadi punya ayah Muhammad Jawad. Berapa satu ya? Muhammad Jawad punya ayah Ali Al-Uraidi. Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha punya ayah namanya Sayyidina Musa Al-Kazim, punya ayah Imam Ja'far Shadiq. Berapa? Satu. Imam Musa Al-Kazim, Imam Ja'far Shadiq 1, 2, 3, ya kan? 4, 5 ya, keturunan 5. Sekarang kita hitung Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa, ya kan? Terus bin Muhammad, bin Ali, bin Ja'far. 5 kan? Iya. Berarti sama-sama mereka satu zaman kan? Satu kurun. Kalau Abil Hasan Al-Askari wafat 260, Sayyidina Ahmad bin Isa tidak mungkin wafat 345, nggak mungkin. Beliau tentunya wafat sekitar tahun 290, 280, biar lebih agak panjang usianya. Karena lahir antara mereka berdua sezaman, sekurun, gitu loh. Nggak mungkin melewati zaman 100 tahun atau 80 tahun lebih daripada mereka, gitu loh. Jelas ya? Jelas. Jadi tidak mungkin juga siapa namanya Ubaidillah itu lahir, karena Ubaidillah kan lahir dalam catatan Ba'alawi kan 295. Bagaimana Ubaidillah bisa lahir 295 sementara Ahmad bin Isa sudah wafat di tahun 280 atau 290? Ini sudah rungkap. Wah, ada gap itu. Gitu loh. Ada gap itu, Bang. Game over duluan itu sudah. Lah ini data kitab tua loh, abad kelima data ini, 45. Jadi musannif ini mengalami 3 kurun. Dia lahir di abad ketiga,
dia penjalin kehidupan di abad keempat dan akhir abad keempat. Jadi masuknya 4 ke 5 dia. Ini penulisnya. Tidak ada satupun retorika kitab lain yang mengkonfirmasi hal ini. Hanya saja mereka bulat di sini dengan mengatakan Ahmad bin Isa Al-Alawi ini bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Pusing kepala kita. Ahmad bin Isa Al-Alawi bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Tengku. Lalu siapa kalau bukan Ahmad Isa Al-Muhajir, kalau bukan itu? Ikan keder, Bang. Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ja'far. Sementara ini Ahmad bin Isa Al-Alawi juga bin Muhammad bin Ali bin Ja'far. Di mana Muhammad An-Nakim nggak punya anak bernama Isa selain daripada Isa Ahmad bin Isa, gitu loh. Iya. Ya ini kalau cocokologis mungkin itu ya, Zain. Iya, sementara gelar Al-Muhajir itu baru ditemukan di abad 9. Iya. Sementara di kitab-kitab lampau tidak ada satupun ahli nasabah menggelar dengan Isa Ahmad dengan gelar Al-Muhajir. Gitu. Yang digelar Al-Muhajir kan Ahmad kan? Ya kan? Ya. Ayahnya Isa kan, di situ aja bodoh. Dianggapnya Isa itu yang Al-Muhajir. Pusing kepala kita. Kalau debat udah merundel kerupuk suara kita nggak dikasih kesempatan ngomong. Gitu. Cukup satu kitab ini merungkat Ba'alawi sebetulnya. Kitab apa itu, Bang? Kitabnya kitab apa, Bang? Kalau mau nanya kitab, gift dulu, Bang. Oh, siap. Kalau rungkat begitu berarti ya udah sebenarnya udah game over. Nama kitabnya Bang Al-Ghaibah karangan Imam At-Tusi, halaman 228. Itu orang baik dinaikin coba, izin host Bang Gus Rizal. Itu dia tadi ngomong kayaknya mau bantah Tengku Kori itu. Tapi bantah gimana, orang udah ini. Buka katanya sudah dibantah dalam kitab yang lain, bukan Ahmad bin Isa itu yang dimaksud katanya, Pak. Gitu Tengku. Jadi dia memakai kitab namanya A'yanus Syiah. Nah, A'yanus Syiah itu mengkonfirmasi ceritanya berbeda. Jadi Ahmad bin Isa Al-Alawi dengan Al-Muhajir itu tidak sama. Artinya gitu loh. Artinya Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu tidak terkonfirmasi dalil yang disampaikan oleh A'yanus Syiah. Jadi memahami karakter matan jauh daripada sumber matannya gitu loh. Itu nggak bisa dijawab. Saya tanyakan, tolong buktikan dari mana dia menyatakan Ahmad bin Isa ini bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Malah tambah rungkat ya Tengku. Kita merungkat karena memanzulkan data gitu loh. Itu kerjaannya. Ya, dari data mereka memalsukan, dari makam mereka memalsukan, dari DNA mereka mengingkari, dari berarti ya udah gak ada ini lagi, nggak ada keabsahan lagi. Itu kalau apa terkait unsur firqah itu ngeri juga ya itu Tengku, terkait cerita yang Tengku sampaikan ini. Ya, mereka kan mengaku bapak ke bapak itu. Masalah sanad firqah.